Pasti Anda pernah melihat tayangan dokumenter tentang beruang kutub yang hidup menyendiri. Beruang jantan bahkan bisa menyerang hingga mati anak beruang kutub yang tidak terjaga oleh induknya. Itu juga terjadi pada leopard atau macan tutul, black panther atau macan kumbang, dan beberapa spesies lainnya. Tapi itu tidak terjadi pada gajah. Memang, kebanyakan mamalia hidup berkelompok dan memiliki perilaku sosial yang mirip dengan manusia, artinya tidak menyerang satu sama lain. Yang masih kecil atau lemah dilindungi oleh yang lebih kuat atau dewasa. Hormon oksitosin lah yang mendorong mamalia untuk hidup berdampingan saling support. Saat seekor hewan berada jauh dari kelompoknya, oksitosin berhenti diproduksi di otak. Padahal hormon ini menghasilkan well-being yang artinya rasa senang, nyaman, aman, bahagia, atau sejahtera, atau lainnya yang positif. Oksitosin juga disebut neurotransmitter yang dibutuhkan oleh otak agar otak berfungsi maksimal. Oksitosin ini memang salah satu dari 4 hormon positif atau neurotransmitter yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oksitosin ini menurut para ahli berfungsi untuk mempromosikan atau untuk mendongkrak tingkat survival sebuah kelompok. Oksitosin terpicu keluar misalnya saat perbuatan baik dilakukan untuk anggota kelompok lainnya atau seluruh anggota kelompok. Salah satu perbuatan baik itu misalnya membunyikan alarm dalam bentuk teriakan bahwa ada pemangsa yang mendekat, padahal yang membuat teriakan itu berpotensi untuk dimangsa oleh predator. Namun hormon oksitosin membuatnya terdorong untuk berteriak tanpa peduli bahwa teriakannya bisa membahayakan dirinya sendiri. Perilaku positif dalam hidup berkelompok ini juga disebut social support. Lihat salah satu definisinya dalam bahasa Inggris ini. Artinya kira-kira begini, menyediakan support atau kemudahan bagi orang lain dalam menghadapi berbagai tantangan atau masalah. Di kehidupan sehari-hari manusia, social support ini tentu lebih terlihat nyata. Misalnya, orang tua memberikan beberapa macam social support bagi anaknya, supaya bisa lancar menyelesaikan pendidikannya, hingga memperoleh pekerjaan atau penghasilan sendiri, atau juga bisa mandiri. Menurut riset, ternyata semakin berumur, level oksitosin Anda semakin tinggi, sehingga Anda semakin pro pada social support. Itu sebabnya semakin tua, orang semakin disebut semakin bijak. Masyarakat juga menyediakan social support, misalnya saat masyarakat memiliki tradisi yang luhur yang anti-agresi, anti-kekerasan, atau anti-kebencian, namun pro-kesetiakawanan, pro-rekonsiliasi, pro-kerjasama, saling membantu atau saling mendukung dalam berbagai kebaikan. Namun dalam kehidupan bernegara, social support diberikan oleh pemerintahan atau negara kepada masyarakat. World Happiness Report yang diterbitkan PBB tiap tahun meletakkan social support di nomor 2 dari 6 indikator lainnya. Lihat 6 indikator World Happiness Report ini. World Happiness Report ini adalah hasil survei tiap tahun yang berisi daftar tingkat happiness dari hampir seluruh negeri di dunia. Social support dan 5 indikator lainnya menyumbang happiness atau well-being dari warga tiap negeri. Social support diletakkan di nomor 2 setelah GDP per kapita atau income rata-rata tiap warga sebuah negeri. Dengan demikian, social support adalah hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Social support bukan hanya sekedar perbuatan baik dari warga untuk warga lainnya, tapi juga artinya apa yang disediakan pemerintah untuk masing-masing warganya. Beberapa bentuk social support yang disediakan oleh pemerintah antara lain adalah layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi, penyediaan lapangan kerja, dukungan bagi pengusaha, utilities, hingga layanan sosial. Jika social support itu tidak dirasakan oleh masyarakat, maka akan menurun tingkat happiness masyarakat. Jadi silakan membaca World Happiness Report di sini ya. Indonesia berada di urutan 80 dari 143 negara di tahun 2024 ini. Setiap tahun peringkat Indonesia berada di sekitar angka itu. Nanti Anda akan tahu di indikator mana saja Indonesia kurang mendapat nilai yang bagus. Tapi jangan lupa ya, untuk selalu melakukan kebaikan untuk orang lain, karena itu memicu keluarnya oksitosin, sehingga otak Anda akan berfungsi semakin baik.